mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Jadi sambil nunggu teman-teman, kayaknya udah 44 ya, oke udah banyak. Ya baik ya, selamat pagi teman-teman TPB angkatan 2019. Jadi ini pertemuan kita yang keempat ya, kemarin kita sudah istilahnya belajar mentransfer CLD menjadi SFD. Ini juga sih sebenarnya kalau yang sekarang kita mencoba melakukan simulasi ya, melakukan simulasi sebenarnya juga sudah ada di video kalau kalian mau berkunjung ya, walaupun masih belum, videonya masih istilahnya baru pertama kali ya saya mencoba, nanti pasti akan disempurnakan lagi, silahkan. Tapi nanti kalau mau minta rekaman yang yang sekarang boleh juga, karena sudah saya tangani permasalahan yang kemarin. Kita hari ini mencoba yang mudah-mudahan teman-teman sudah download dan sudah baca-baca ya, yang di PDF panduan itu yang di halaman 20. Jadi kita akan coba ngikutin contoh model penduduk itu ya, model penduduk yang ada di halaman 20. Jadi yang apa namanya, yang menggunakan apa namanya, yang menggunakan imigrasi dan imigrasi. Jadi yang ini. Jadi yang seperti ini. Jadi CLD-nya yang ini ya. Kemarin sudah sempat kita bahas sebentar. Jadi kita pakai latihan dulu yang ini. Akan saya ulang ya. Mudah-mudahan akan saya ulang sekarang untuk cara membuatnya. Jadi biar teman-teman sekalian bisa. Jadi untuk menambahkan tinggal kita instruktur ya di sini. Kita pinjam dulu ini biar kita tahu. Atau nggak perlu kali ya. Jadi kita langsung saja, ini sudah ada di sini, berarti nanti teman-teman cara buatnya sama ya. Kita lihat dulu di stoknya di sini. Ini adalah ini sorry, maaf. Kok yang itu, sorry, stop. Jadi buat misalnya karena sudah ada penduduk ya di sheet itu, kita pakai penduduk. Teman-teman bisa mungkin sambil ngikutin, atau mungkin yang sudah pernah nyoba jadi saya sambil tinggal di penduduk satu udah ya, tinggal disimak. Jadi penduduk 2 kita buat sesuai dengan yang ada di urutan di gambar 21 ya, nanti jadinya kalau teman-teman lagi berkumpul bersama atau lagi juga buka PDF-nya. Jadi seperti ini kita buat saja, ini dipastikan klik dan ini dipastikan masuk ke dalam untuk read. Nah, jadi ini ya simbolnya yang ini, kalau level tadi yang ini ya. Kalian deketin aja kursornya, nanti adalah tulisannya activate tool for creating a level, atau shortcutnya Ctrl 1, terus activated tool for creating a flow with rate, jadi Ctrl 6. Tinggal diklik dari dalam sini, klik sekali, tarik keluar, klik 2 kali, kemudian kita coba bikin ini klik sekali. Nah, pada saat dia mau belok, klik sekali, klik kiri ya semua ya, baru dia dimasukkan. Nah, kemudian kalau yang satu lagi dari dalam, berarti klik sekali, klik di mana dia mau belok, kemudian klik. Jadi kita tinggal isikan yang sama ya, layang-layang ini activate pelaku tepat for ini untuk konstanta, kan sudah minggu lalu, jadi kita isi saja dulu. Ada berapa konstanta? 1, 2, 3, 4. 4. Nah, kita isikan, nah ini hubungannya ya, jadi tetap mengisi garisnya itu berdasarkan ini hubungannya. Jadi ada berapa garisnya di sini. Nah, di sini sepertinya saya kurang garis ya dari, oh enggak, udah garis normal. Kita tinggal kasih namanya di sini imigrasi. Imigrasi, kemudian di sini kita kasih nama. Oh ya, sorry ya, kita udah bikin soalnya. Imigrasi 2. Jadi di sini imigrasi 2. Terus kita bikin di sini emigrasi 2. Ini kita bikin kematian 2. Sorry.
Di sini kelahiran 2. Kemudian di sini imigrasi normal. Kemudian di sini emigrasi normal. Sorry. Oh, belum diisi. Sorry. Yang kedua ya, karena saya, kalau kalian kan bisa bikin. Kalau saya malah karena sudah ada emigrasi 2. Migrasi normal 2. Terus di sini angka kelahiran. Di sini UHH ya, untuk penjelasan itu lupa lagi. UHH sudah saya jelaskan ya, apa itu UHH minggu lalu. Nah, sekarang tinggal diisi garisnya, pastikan dia masuk dalamnya. Ini ya garisnya ini ya. Activated tool for creating a link. Link ya. Ke sini. Terus dari sini ke sini. Jangan lupa yang dari ini. Dari sini ke sini. Oke, nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di bawah itu ada pertumbuhan penduduk ya. Jadi kalau untuk melihat pertumbuhan penduduk, nah inilah dia. Saya bilang sebenarnya nggak boleh sih ada tanda panah ke arah berhenti di satu titik. Tapi kalau ini hanya untuk melihat, tidak masalah. Misalnya kalian beri nama dia pertumbuhan penduduk. Inilah dia auxiliary, pertumbuhan. Bisa. Oh, udah ada juga ternyata. Pertumbuhan penduduk 2. Nah, pertumbuhan penduduk itu didapatkan dari mana? Dari kelahiran dan kematian tentunya. Kalau kita lihat di sini, ini tarik di sini. Ya, kemudian ini kita tarik ke sini ke sini. Nah, ini karena emigrasi dan imigrasi ini jauh, modelnya kalau kita tarik dari sini ke sini kan bisa. Sini nih. Cuma dia revert gitu loh, gambarnya jadi nggak mau bagus, ada garis melintang. Makanya dibikinlah shortcut. Shortcut itu yang ini. Activated tool for creating variable shortcut. Jadi ini. Kita tinggal cek apa yang kita mau bikin shortcutnya. Di sini kalau yang kita sudah gambar di sini pasti ada namanya. Kita mau imigrasi dan emigrasi. Kita bikin imigrasi. Klik aja di sini. Nah, terus kemudian kita bikin lagi satu emigrasi. Ini gunanya kalau gambar kalian sudah mulai banyak ya, jadi yang elemennya, jadi unsur atau yang dalam struktur itu ada unsur dan keterkaitan atau elemen dan keterkaitan. Jadi ketika kalian sudah punya banyak elemen, ya, jadi gambarnya ini menjadi penuh, jadi kalian bisa pakai shortcut. Nah, jadi shortcut inilah yang akan membantu. Jadi gambarnya kelihatannya tetap cantik. Oke, ya, jadi kayak inilah kurang lebih ya kalau kita ngikutin. Teman-teman harus tetap lihat di buku panduan itu ya di halaman 21. Jadi dia bentuknya ini sebenarnya pas shortcut sama aja dia nilainya dengan ini. Cuma untuk tempat aja posisi saja sih dia ditaruh seperti ini. Oke, sudah jadi gambarnya bentuk seperti ini. Sekarang tinggal kita isi sesuai dengan yang ada di buku. Kemudian yang ada di buku ini sebenarnya mau nggak deh kita biar sama. Ini ya untuk merapikan move valve to next segment. Nah, jadi biar dia mau di atas itu kan tadi di bawah dia nih jelek kelihatannya. Kalian klik di sini. Pokoknya di sepanjang flow-nya ini ya, kalian ada pilihan move valve to next segment. Jadi kerannya itu dipindahin guys. Nah, jadi dia ini biar mau bagus juga kalau kalian saya sukaan di atas Pak biar sama banget ya udah share ke atas kayak gini. Jadi bentuknya sudah mirip ya seperti gambar di buku. Seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita isiin aja. Adapun nilai fraksi yang digunakan.
imigrasi normal sebesar 1%. Nah, sini asumsinya 1% per years. Kemarin sudah sempat diajarin ya, jadi di sini lihat satuannya, kalau belum ada, kalian tinggal tulis saja. Kalau misalnya ada persen, kalian bisa klik. Boleh klik dulu, baru tulis years, boleh. Boleh langsung aja ketik, nggak masalah. Tinggal isi di sini 1, live. Oke kan, 1% per years. Kalau di kalian misalnya nanti muncul message, satuan itu belum ada, gimana kamu mau bikin unit itu nggak? Bikin aja, jadi nggak masalah. Kemudian, dan emigrasi normal sebanyak 0,7%. Nah, ini ceritanya 0,71%. Persen per year. Ini 0, nah, jadi udah hilang ya, tanda tanyanya udah hilang, jadi sudah terisi dia. Kemudian penduduknya kalau nggak salah ini masih pakai 10.000 udah tetap. Kita pakai 10.000, yang kemarin kan sudah konstanta itu boleh ada tanda panah ke stok, asalkan dia sebagai pemberi nilai awal. Kemarin kan sudah tetap ya. Jadi nanti kalau misalnya kita pakai konstanta, kita bikin seperti ini, nanti kita tanda panah ke sini. Nah, tapi nanti ini hanya sebagai pemberi nilai awal saja, jadi begitu. Jadi bisa saja nanti dia penduduknya di sini, rumusnya nanti sama dengan kan konstantanya muncul di sini nih, di bawah sini. Sama saja, jadi kalau di sini kita nggak pakai itu, kita tulis saja. Jadi kalau ininya adalah jiwa ya, satuannya ini, dimensionnya adalah jiwa. Nah, ini udah ada jiwa. Kalau belum tinggal kalian ketik aja ya, tinggal isi 10.000. Oke, nah, jadi 10.000 sudah kelihatan. Kemudian apalagi di sini yang diberitahu? Oke, di sini UHH-nya 68 ya. Jadi ini ngikutin yang pertama ya. Jadi angka kelahirannya berapa nih? Angka kelahirannya 4% ya. Angka kelahirannya 4%. Dipakai yang kemarin ya, masih 4%. Atau add new unit aja ya. Ya ada dia langsung persen per jadi kalian bisa add unit ya, langsung bikin persen. Dulu. Kok dia ada pernya tadi, lupa. Persen per year, sorry tadi belum kesimpan. Oh ya, 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 ya. Jadi kita langsung aja deh. Aja kita bikin dan awal. Nggak bisa dia menggunakan per di sini yang otomatis. Masalah, jadi kita isi 4. Terus di UHH-nya di sini 68 ya. Kalau yang terakhir dia 68 tahun. Berarti dia year, kan tahun. Ini 68 tahun. Pastikan satuannya sama. Oke. Terus kemudian, nah sudah kan, jadi tinggal yang rumus-rumus saja sekarang. Imigrasi, ya rumusnya adalah penduduk dikali imigrasi normal. Nah, dia langsung jiwa per year kan otomatis. Nah, dan emigrasi juga sama, penduduk. Untuk memasukkannya double klik ya, dikali imigrasi normal. Nah, ya, jadi muncul satuannya langsung jiwa per year. Oke. Lahiran juga sama. Nggak perlu diisi satuannya, langsung saja double klik penduduk dikali angka kelahiran. Apply. Oke, nah ini yang berbeda, kematian. Karena kematian dia year, nanti rumusnya adalah penduduk dibagi umur harapan hidup. Nah, jiwa per year, jadi semua sudah sama ya. Nah, sekarang yang belum punya rumus itu yang ini, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah kelahiran dikurangi, tentunya kan, pertambahan penduduk, kelahiran dikurangi kematian, ditambah imigrasi, dikurang emigrasi, kan begitu. Jadi yang menghasilkan dikurangkan dengan yang mengurangkan. Jadi yang menambah itu kan, kalau lahir tuh orangnya nambah, pertumbuhan penduduknya otomatis nambah. Kalau ada orang datang, imigrasi berarti masuk, dia menambah juga. Tapi kalau dia emi dan mati, dia mengurangi pertumbuhan penduduk. Jadi seperti
apply. Oke, nah ini sudah oke ya, sudah cek semua, apa namanya, rumusnya sudah kecek semua. Jadi kalau sudah kalian seperti ini, bersih gambarnya ini, sudah bisa disimulasikan. Nah, kita lihat di sini, bikinkan kita grafik kan, grafik. Ini kalau kalian dekatkan ke sini, oh muncul deh. Sorry. Kita dekatkan. Biasanya dia mau muncul tadi mau, kok sekarang enggak ya? Nah, jadi yang ini ya, biasanya dia mau ini grafik. Kita taruh kita pindahin dulu deh biar agak ke kiri, kita blok. Kita geser sedikit. Ya. Jadi kita bisa untuk taruh grafiknya sebelah sini. Nah, simulasi yang ini ya, toggle play. Jadi ini untuk simulasi. Jadi kalau kalian sudah tekan, artinya ya kalian sudah mensimulasikan yang ada di sini di gambar ini. Nah, ini kan kemarin sudah kita belajar untuk merubah ini, klik kanan, kemudian properties. Kalau di situ setiap 5 tahun ya, kita rubah parameter, time axis, ya, parameter. Jadi kita rubah yang major. Majornya kan 1 tahun nih, kita rubah dia jadi 5. Kita apply, biasanya berubah jadi 20. Di 5 aja, ya apply. Oke, nah. Ini sudah di mana? Ini kan sudah kemarin ya, belajar ngaturnya. Jadi di mana namanya? Di sini. Ya, di simulation setting. Oke, nah, nih start time 2010, stop time 2050. Sudah di-set di sini ya, sesuai dengan gambar. Jadi hasilnya gimana? Kita tinggal buat 2. Bisa di copy, bisa kalian klik lagi dari sana. Jadi ada 2. Yang pertama penduduk. Nah, kita tarik. Nah, sesuai ya sama di buku ya gambarnya. Kemudian yang pertumbuhan penduduk juga sama, kita tarik. Ya, jadi pertumbuhan penduduknya seperti ini. Ini adalah perilaku jika strukturnya seperti ini. Strukturnya, modelnya seperti ini. Dengan unsur atau elemen yang ada seperti ini dibatasi. Keterkaitannya teman-teman sudah lihat. Dan yang bisa kita lihat di sini mempengaruhi adalah nilai-nilai dari ini. Inilah yang mempengaruhi besarannya. Nah, jadi perilaku jumlah penduduk yang kita dapatkan seperti ini behaviornya. Kalau imigrasi normalnya 1%, kemudian emigrasinya 7%, angka kelahiran 4%, dan umur harapan hidup 68 tahun. Nah, itulah strukturnya seperti itu. Behaviornya menghasilkan seperti ini, di mana nanti pada tahun, di sini dibilang pada tahun 2050 nanti akan 30.528 jiwa. Bener nggak? Coba kita cek. Kita menggunakan tabel juga bisa ya. Nah, ini tabel. Kita tinggal tarik penduduknya sama ke tabel. Masuk dia. Share sedikit. Si tempat. Kayaknya kita oke. Untuk ngilangin desimalnya kan sudah kemarin klik kanan, properties, desimalnya, kita centang autonya hilangin, kita tak usah pakai desimal karena manusia tidak ada pecahan. Kejar. Nah ini ya, benar nggak sih kita lihat di tahun 2050 ya, 30.528 seperti yang ada di buku ya. Nah jadi pada saat dia di 2010 kalian ingin mensimulasikan, kalau 2010 ada penduduk 10.000 orang, kemudian dengan struktur seperti itu, strukturnya dan strukturnya tadi di mana yang berpengaruh di sana adalah kelahiran sebagai first elemen, kelahiran, kematian, imigrasi dan emigrasi ya, primary elemen, dan dipengaruhi oleh selanjutnya imigrasi normal, secondary, emigrasi, kemudian angka kelahiran dan umur harapan hidup, karena biasanya data angka kematian itu agak susah dicari. Nah, diperolehlah perilaku seperti ini. Oh, ternyata kalau
kita itu dalam 40 tahun, 40 tahun ke depan, sekarang 2010, kalau kita tetap biarkan imigrasi itu 1%, orang boleh masuk itu 1% daripada jumlah penduduk setiap tahunnya, kemudian yang boleh keluar 0,7% setiap tahunnya, kemudian angka kelahirannya 4%, umur harapan hidup rata-ratanya per tahun itu 68, kita akan dapat behavior seperti ini. Pada tahun 2050, kita akan punya jumlah penduduk sebesar 30.528. Nah, kaitannya apa melakukan seperti ini? Tergantung goals kalian. Apakah kaitannya dengan konsep konservasi lahan? Apakah kaitannya nanti dengan ketersediaan perumahan yang akan terkait dengan ketersediaan air bersih, terkait dengan pendapatan per kapita, nah dengan macam-macam ini nanti bisa dikaitkan. Ini hanya sub model atau bagian kecilnya. Behaviornya sudah seperti ini. Nah, kalian bisa pahami. Jadi saya nggak pingin dulu contoh yang besar-besar, ini aja dulu yang kecil. Untuk perilakunya agar bisa berubah, kalau kaitannya misalnya dengan lahan, perumahan gitu katakan, kok tahun 2050 30.000 orang, katakanlah misalnya asumsi, satu orang itu perlu ruang, nah, misalnya satu rumah yang ditempati oleh keluarga sederhana, keluarga berencana yang terdiri 4 orang, butuh satu are tanah. Nah, sekarang tanah yang tersedia sisa berapa untuk lahan perumahan? Kalau kita punya 30.000, nanti sekitar tahun segitu tuh kita harus ngapain? Nah, inilah gunanya kalian belajar yang namanya sistem dynamics. Modelnya, kalau kalian hanya melihat sampai di sini, segini aja, ini namanya proyeksi. Hanya memproyeksikan, ke depan itu bakal begini. Nah, kalau dia sistem dynamics, di dalamnya itu ada skenario, ada treatment, ada sesuatu yang kita lakukan untuk apa? Untuk mencapai goals atau behavior yang kita inginkan. Atau misalnya kalau current ini sudah sesuai, ya udah do nothing kan begitu. Tapi ketika ada permasalahan, permasalahan adalah ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, muncullah permasalahan. Sama juga di sini seperti itu. Apakah ini yang kalian inginkan? Kalau misalnya tidak, nah diperlukanlah cara-cara agar membuat behavior yang kalian inginkan itu terjadi. Kalian tidak ingin behavior begini, kalian ingin behaviornya itu agak landai. Nah, misalnya, masa 30.000, bisa nggak sih 2050 nanti cuma kita 20.000 atau ya 25 lah paling nggak. Bisa, caranya gimana? Nah, caranya kalian akan tentunya akan melihat ini, yang manalah yang akan bisa kalian mainkan. Akad kelahiran lah, apakah yang ingin kalian tekan? Kita lihat dulu konteksnya. Selama ini penduduk naik itu karena apa? Kalau kita lihat di struktur ini, jomplang, imigrasi 1%, emigrasi 0,7, balance, hampir mirip lah ya, antara yang keluar sama yang masuk. Nah, di sini sangat tinggi angka kelahirannya 4%. Inilah yang sebenarnya harus sedikit ditekan. Jadi kita harus tahu sebenarnya yang kita akan treat itu yang mana sih? Kita akan lakukan misalnya kalau imigrasinya ini terlalu besar, misalnya orang masuk ke Bali lah, katakan misalnya ini penduduk Bali, orang masuk ke Bali itu rata-rata per tahun gede loh, sampai kalau katakan ekstrim ya 7% gitu modelnya. Ini kan sekarang 1%. Itulah yang harus kita tekan, jadi membatasi orang-orang itu untuk masuk ke Bali. Disitulah dia treatmentnya yang harus dilakukan, kaitannya dengan policy nanti, dengan kebijakan. Atau imigrasi udah kita tekan kok, ini dah nih orang beranak aja terus orang menghasilkan anak. Nah, program keluarga berencana lah yang benar solusinya. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan ini namanya istilahnya mensimulasikan. Tapi ketika kita melakukan opsi-opsi di dalamnya, itulah yang dinamakan dengan kita melakukan skenario. Sehingga struktur yang ada di sini, elemen-elemen yang memiliki keterkaitan ini bisa menghasilkan behavior di kanan ini atau perilaku yang kita inginkan. Jadi itulah tujuannya sebenarnya. Kenapa sih kalian belajar ini? Makanya kalau kalian bertanya-tanya, buat apa sih kita belajar kayak ini? Goalnya itu. Kalau kita kaitkan ke teknologi pertanian, kemarin Pak Widya sudah memberikan contoh yang sangat bagus sekali, skripsi dari Yudi ya, salah satu mahasiswa berprestasi kita. Jadi teman diskusi saya sangat pintar anak itu. Jadi kalaupun saya pun
Kalau dibilang mungkin lebih hebatan dia, mungkin bisa dalam hal tertentu gitu. Jadi saya barengan latihannya sama si Yudi, anak bimbingan Pak Widya, kita sama-sama belajar tentang software ini gitu. Kemudian ada contoh yang dipakai beras kemarin membalancekan. Jadi itu dia gunanya. Kita ingin memprediksi ke depan itu lahan yang kita punya berapa, produktivitas lahan kita seperti apa, sehingga behaviornya nanti ketika tahun berapa kita ingin lihat proyeksikan itu sesuai nggak sih dengan kebutuhan kita. Ini sudah mulai dikaitkan antara submodel populasi, submodel produksi beras, submodel konsumsi beras. Nah, jadi nanti meluas dia seperti itu konsepnya. Jadi kurang lebih itu. Nah, sekarang kita akan coba dalam pertemuan kali ini, kita akan coba membuat skenario-skenario itu seperti apa. Fasilitas yang ada di sini kita bisa menggunakan slider dan tabel. Ada lagi satu. Kalau ini kan timetable atau tabel untuk yang melihat ini. Kalau tabel yang lagi satu ini, ya, tempatnya di sini ini nanti untuk istilahnya mengatur simulasinya. Sekarangnya seperti apa? Kita coba sekarang kan. Tidak seperti apa? Kita ikutin saja sesuai di buku ya. Kita ikutin sesuai di buku. Nah, ini udah di halaman 22, skenario model. Di sini kalian bisa melihat ada tombol slider. Nah, yang ini. Saya muncul ya, enggak muncul ya. Jadi kayak ada apa nih ya jadinya kayak perban ya. Kalau saya ngelihat kayak perban ya di samping yang pelangi ini. Jadi kalian klik sekali. Karena aja taruh di mana bebas. Nah, di sini dia masih no parameter kan, masih no parameter. Nah, silahkan kemudian kalian isi, klik kanan seperti biasa, kemudian cari properties. Terus cari value axis. Nah, seperti biasa, properties saya ulang ya, klik kanan, jadi klik kanan, kemudian di properties. Nah, di sini ada banyak ya, parameter, ada value axis, ini text, alignment. Nah, jadi yang kita atur adalah value axis. Nah, di sini kita bisa langsung tulis. Misalnya kalau sesuai dengan buku ini 0% per years. Coba dulu 0, di sini kita isi 10. Kemudian kalau sesuai buku di sini 0,2. Ini untuk minornya ya. 0,2, kemudian di bawahnya 1. Kemudian kita lihat general. Nah, pastikan ini tercentang ya, browse dimension. Terus kita cari komponen 1. Di sini kita misalnya masukkan karena kita ingin bikin ini angka kelahiran ya. Dan angka kelahiran berapa sih namanya karena saya ada banyak. Angka kelahiran 2 ya, kita cari. Nah, pastikan dulu di parameter. Parameternya itu kalau kalian lihat kan nanti bentuknya begini nih, ada komponen, simulation, index, dynamic range. Kalian klik tanda tambahnya ini sampai muncul yang kalian bikin semua ini pasti akan muncul di sini. Nah, di sini ada komponennya. Yang kita ingin masukkan adalah imigrasi. Ini apa sih tadi? Lupa lagi saya. Imigrasi ya? Tadi saya ngerubah apa sih? Oh, kita bikin ya ulang. Sorry. Kita bikin ya, sorry mama. Nah, kita lihat di sini imigrasi atau kita pakai imigrasi dulu deh, imigrasi 2 ya berarti ya, imigrasi normal 2. Ini dia imigrasi normal 2. Imigrasi normal 2. Kemudian kita masukkan. Oke, imigrasi normal 2. Jadi langsung ya sampai dia pindah ke sini kalian apply dan oke. Nah, dia akan muncul imigrasi normal 2 seperti ini. Tapi belum diatur kan? Ininya ini belum diatur, apa namanya, slide ini belum diatur. Oke, jadi kita bisa, oke, saya lupa, wait, ternyata saya melewati satu halaman, kita ulang aja. Kita taruh dulu, sorry ya, jadi kita taruh dulu parameter. Nah, tadi saya lupa menjelaskan, sebelum kita melakukan simulasi, hal yang harus kita lakukan adalah mengatur ini. Nah, ini kan masih bentuknya dia belah ketupat.
Karena apa? Berdasarkan tadi pemaparan saya itu yang kita akan mainkan kan konstantanya ini. Jadi kita harus kunci dulu dia. Caranya gimana? Klik kanan, properties, kemudian sesuai dengan di buku kita cari apa namanya? Advance. Kemudian klik permanen. Apply. Nah, artinya apa? Kita mau kunci dia sehingga dia akan membuat range atau angka yang sesuai dengan yang kita skenariokan. Jadi semua kita lakukan hal yang sama dulu. Kita kunci dulu di properties, kemudian di advance, baru di tentang di permanen. Apply. Sama ya, di sini juga sama. Properties, kemudian advance di permanen, apply juga sama. Properties, advance, permanen, apply. Oke, nah jadi sudah dia bertanda ada seperti pinnya ya. Jadi belah ketupatnya ada pinnya. Nah, coba kita ikutin yang seperti di buku aja ya, biar nggak saya lompat-lompat. Simulasi dilakukan untuk proyeksi masa datang, berulang nilai, sebagai contoh, di mana angka kelahiran yang awalnya sebesar 4% diturunkan menjadi 2%. Nah, karena pemerintah memiliki target dan program penurunan tahun 2020. Nah, untuk hal itu baru kita yang bikin ini. Tahapannya bikin slider dan benar. Kemudian kita klik kanan. Klik kanan. Kita lihat di sini properties, kemudian parameter, value axis dulu ya, value axisnya kita ikutin yang di sini ada, dulu biar nggak lompat-lompat, masukin dulu berarti. Kita di parameter dulu, nah klik di sini, angka kelahiran ya ternyata dipakai, berarti kita kan di sini angka kelahiran 2, kalau di teman-teman pasti angka kelahiran aja, angka kelahiran 2. Ingat ya harus tercentang Bruce dimension, jadi dia biar otomatis langsung dimensinya dia. Jadi tinggal kita masukin ini reference run. Oke, jadi dia sudah masuk, tinggal apply. Kemudian baru kita atur value-nya, value axis. Nah, ini kan sudah muncul ya tadi Bruce. Kita Bruce dimensionnya, jadi dia muncul langsung persen per year. Kita isi minimumnya 0, kita sesuaikan aja emang di buku ya. Ini kita membuat range teman-teman ya. Kita ceritanya membuat range jadi 10. Di sini ya 0,2 sama 1 kita apply. Nah, jadi kita sudah melihat di sini angka kelahirannya. Oke. Nah, sorry ya, tadi saya lupa. Jadi kalau kalian bisa ulang, di sini ya tadi perbedaannya adalah pada saat saya menulis parameter, tadi saya nggak cek ya. Ini kan saya ulang ya, saya hapus saja, saya ulang, saya hapus, balikin. Nah, pada saat kalian memasukkan angka kelahirannya ke kanan, di sini ada pilihan data source-nya active run apa reference run. Kalian harus bawa dia ke active run sehingga biar kita bisa mainkan. Ganti centangnya ini menjadi active run, baru oke. Kemudian apply. Nah, jadi nanti ini kalian bisa gerakkan. Tadi kita bikin 0 minimal. Ininya, jadi kita nggak usah ya lihat minornya, mayor aja 0, 2, 4. Nah, ini dia angka kelahiran yang akan kita mainkan. Nah, karena kita udah terlanjur menggerak-gerakkan ini, untuk membalikkannya, di sini ada yang namanya ini. Ini tandanya apa ya? Di bawah tanda optimize, sebelah kirinya ada kayak tanda bintang. Tulisannya di sana kalau kalian dekatkan kursornya itu restore permanent variable. Nah, jadi kita balikkan dia ke yang semula. Jadi kan karena kita udah gerak-gerakin. Nah, ada pertanyaan, kamu mau yakin ngerubah? Ya. Nah, jadi dia balik di angka 4. Satu aja dulu, misalnya angka kelahiran. Kalau menurut buku,
Nah, angka kelahiran itu kemudian turunlah menjadi 2. Nah, kan ini masih seperti ini nih bentuknya. Nah, masih di 4 kan. Jika kita yakin di sini angka kelahirannya dia adalah pemerintah sesuai dengan di buku ini, pemerintah ini menurunkan menjadi 2%. Nah, kita sekarang turunkan dia. Inilah gunanya kita turunkan ke 2%. Nah, saya kira disitulah ya 2%. Kita akan kalikan. Nah, tandanya adalah yang ini. Kita bisa saja satu-satu. Misalnya, nah, paling kanan ini. Kita akan lihat pelan-pelan per tahun ya. Jadi ini turun per tahun ya. Ini turun per tahun. Nah, jadi kalau tadi jumlahnya berapa? Tadi saya lupa ya lihat ya. Kalau kalian ingin satu-satu, kalian pakai yang kanan ini. One step. Kalau langsung ini. Nah, jadi dia 14,478. Kalau dia dengan angka kelahiran 2%, kita ulang ya, kita restore sekarang dulu ya. Kita restore, misalnya ini masih yang 4%. Kita simulasikan. Nah, kalau 4% itu awalnya tadi penduduk kita 10.000. Setelah tahun 2050 penduduk kita menjadi 30.528. Kebijakan pemerintah itu kemudian di sini menurunkan menjadi 2%. Kalau diturunkan 2% itu, nah, kita kan tidak bisa istilahnya, kita harus tahu diturunkan 2%-nya itu mulai kapan. Karena misalnya kalau tahun yang berjalan sekarang, katakanlah kan kita ada di tahun sekarang tahun berapa sih? 2020 kan, di tahun 2020 kita sekarang. Nah, kita tidak mungkin melakukan simulasi itu tahun ke nolnya itu sangat jarang ada simulasi tahun ke nolnya itu adalah tahun pada saat kita melakukan proyeksi. Biasanya kita akan melihat ke belakang. Ini namanya delay information. Kita pasti ngelihat data seri sebelumnya. Di samping itu juga untuk mengecek model kita benar atau tidak. Nah, model kita benar atau tidak itu kita lihat benar nggak sih kalau misalnya nanti kan kalian bermain dengan fakta ini. Misalnya ini anggaplah data yang benar ya. Nah, data yang kalian dapatkan di simulasi kan seperti ini. Nah, 2010 sampai 2019 ini kan sudah terjadi, istilahnya sudah lewat karena kita T-nya adalah sekarang. Tahun yang kita melakukan proyeksi adalah 2020 sampai 2050. Tapi kalian perlu data di belakang ini untuk ngecek benar nggak sih 2016 ini sekian penduduknya. Nah, di sana ada namanya uji validitas ya. Nggak tahu apakah Pak Widya sudah menyampaikan itu. Jadi memang untuk model itu ada verifikasi dan validasi model. Itu ada di tahapan apa namanya membangun model. Jadi harusnya sih sudah dan cara-caranya. Jadi, makanya nih ketika sudah masuk ke tools supaya langsung ya nanti kalau misalnya sempat saya coba iniin deh gimana caranya. Nah kita lihat membandingkan antara data simulasi sama data yang real. Kalau data dan simulasi dan real tidak ada perbedaan atau modelnya kita urut pakai statistik dia misalnya pada berapa persen dia masih tingkat perbedaannya misalnya 5% masih diterima ya berarti model kita benar. Nah setelah itu tentunya kan nggak mungkin kita ngerubah yang 4% ini jadi 2% itu kan nggak mungkin modelnya yang 2020 ini pasti akan tetap di 4%, yang sebelum 2020 ini kan pasti akan tetap di 4%. Inilah yang perlu dilakukan penelitian. Kapan sih cocoknya kita melakukan kebijakan ini ya, kebijakan kita mau nurunin 2%. Kalau contoh di buku kan 2020 kurang nyata lah kalau kita pakai ini walaupun bisa ya misalnya kita anggap tahun simulasi kita ini 2015 bisa jadinya ini masuk tahun 2020 sebagai melakukan kebijakan tapi anggaplah supaya lebih real kita di tahun sekarang 2020 katakanlah wih kalau 4% 30.000 dong penduduk kita di tahun 2050 gimana nih kita coba deh bisa nggak sih mulai di tahun 2030 biar 2% aja pertambahannya. Nah, kebijakan dilakukanlah dia penurunan 2% kan. Menjadi 2%. Kita balik dulu. Nah,
Ini kan nggak bisa kita jalanin satu-satu. Ini masih 4% loh ya. Nah, ini masih 4%. Nah, kita lihat nih masih slidernya di 4%. Kita lihat dia berjalan di, kita gedein aja biar lebih jelas. Nah, kita lihat dia jalan di sini. Jalan, nah, grafiknya masih sama sama yang tadi, tang. Nah, kan kita di sini nih sekarang dengan 4% rata-rata. Kita ingin biar tidak seperti itu. Kita terus masih tang 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 sorry nggak pas. Jalan. Nah, saat kita bilang kita ingin menerapkan tahun 2020 itu biar sudah 2%, pada saat ini di tahun 2029, 2030 kita udah ingin 2%, kita langsung geser ke sini. Kedua. Nah, kita geser kedua. Nah, artinya kita sudah menurunkan ini 2% kelahirannya. Jadi 2. Kebetulan 4 turunkan 2% jadi 2. Baru kita jalankan lagi satu-satu. Dia akan mengikuti yang 2%. Nah, kan ininya ada perubahan kan? Di sini ini ada perubahan. Nggak yang grafiknya yang tadi yang naik begini. Jadi kita bisa ganggu behaviornya seperti yang kita inginkan. Nah, jadi dia agak melandai. Sehingga tahun 2050 walaupun naik, itu hanya sorry. Aduh. Jadi kelewatan deh saya ngekliknya. Ntar dulu. Kita ulang restore aja dulu. Mohon maaf. Kita restore aja. Sampai 2029. Kemudian kita jadiin 2 tahun. Kita jalan. Lewat. Ya, beda kan? Kalau misalnya tadi dengan 4% terus misalnya kita tahan, kita tidak melakukan apa-apa, di struktur itu kita tidak lakukan intervensi, lakukan treatment, kita dapat 30.000. Tapi ketika kita treat dia, kita ganggu, kita intervensi, kita lakukan skenario, kita lakukan kebijakan di sana, tahun 2030 kita sudah ingin angka kelahiran itu menjadi 2%, maka jumlah penduduknya dia akan tertekan. Jadi grafiknya itu tidak naik. Sehingga pada 2050 jumlah penduduk kita hanya 20.000. Nah, dengan kalian melakukan kebijakan satu saja di sini, ini bisa merubah behaviornya. Yang tadinya grafiknya begitu, sekarang berubah jadi agak melandai. Nah, jadi itulah tujuannya kita melakukan skenario. Nah, seperti di buku ya, walaupun hasilnya nggak terlalu sama, itu caranya kalau kita menggunakan slider. Nah, tapi terkadang slider itu saat kita gerak-gerakin ini, saat kita gerakin slide-nya ini, dia bisa aja sih pas. Kita maksudnya 2, bisa aja dia 1,99 kan nggak pas. Ini supaya lebih gampang, ada cara yang lagi satu, yang lain. Bisa kita menggunakan yang namanya tabel. Tabel itu seperti apa? Kita kembaliin dulu ya, kita restore lagi permanen. Yes, kita restore. Nah, ini dia kan yang behavior yang sebelumnya. Sudah kita restore. Kita pakai tabel. Tabel itu ada di sebelah. Ini ya patokannya pelangi itu yang kalau tadi slidernya di kanan, tabelnya itu ada di kiri. Nah, jadi seperti ini. Seperti biasa caranya tabel seperti apa? Kita klik kanan. Properties lagi, kata kuncinya klik kanan, properties, kemudian parameters. Nah, seperti biasa lagi, yang mau kita tabelkan yang mana saja. Bisa, misalnya kita pakai semua ya, angka kelahiran kita tabelkan. Kemudian emigrasi. Tabelkan. Kemudian imigrasi. Kemudian UHH. Ingat centang Bruce dimensionnya ya. Oke. Lah, dapat. Sudah. Oke. Nah, ini akan kita masukkan ke sini.
Nah, di kanan, di sini kita klik kanan. Nah, ini biar biru dulu ya. Nah, kalau ini kan di birunya di mana nih posisi kursornya di sini. Kita klik kanan. Nah, kita kasih di sini ada assign parameter value, ada assign parameter name. Bisa kalian mau misalnya angka kelahiran, nah di sini dia masuk angka kelahiran. Atau cara lainnya mungkin misalnya kalian mau apa? Kelahiran berarti UHH temennya. Kalian tinggal sorry. Ini untuk ini ya, untuk apa namanya? Sorry, untuk value aja ternyata bisa kalau menariknya. Jadi kalau value itu kalian klik kanan. Nah, kalau parameter tuh namanya, benar ya? Sorry tadi kalau dia untuk angka baru dia bisa ya guys ya. Sorry mohon maaf. Jadi tadi angka kelahiran, berarti angka kelahiran 4% per year. Di sini berarti kalau kalian mau berarti parameternya adalah angka kelahiran, UHH, migrasi. Nah, jadi tinggal dimasukin. Kalau angka-angkanya sama bisa pakai sini. Parameter value UHH, dia akan muncul angka UHH-nya atau migrasi normal kalian tarik. Ini. Sorry. Ini nggak bisa kalian tarik. Nggak jeleknya dulu. Set. Nah, jadi ini dia kelihatan di sini. Enaknya pakai tabel ini apa? Kita bisa menginginkan angka sesuai dengan yang kita mau. Loh, saya salah narik kayaknya nih. Ini kayaknya saya salah. Imigrasi normal 0,7. Oh, salah narik saya. Salah narik. Lalu. Imigrasi, angka kelahiran juga saya salah narik. Ini, sorry saya salah masukin value-nya itu angka kelahiran. Sorry ya. Imigrasi normal, kita taruh di imigrasi normal. Nah, kan ini karena saya pakai ini susah banget, dia harus pakai satu tangan. Ya udahlah, kalau kalian enak di sana, kalau saya susah pakai Mac. Kita pakai value-nya saja. Nah, jam berapa ya nanti saya? Sorry. 11 saya ada waktu lah. Nah, keuntungannya kalau di sini kita mau koma misalnya. Angka kelahirannya kita jadiin 2,75 dong. Nah, sini gimana nih 2,75-nya? Susah banget nih gerakinnya. Nah, di sini dia udah langsung connect kan. Kalau di sini kita enak, tinggal kita blok. Sorry. Tinggal kita tulis saja kita mau berapa. Kita tulis saja kita mau berapa, misalnya 2,75. Nah, dia gerak, dia ngikutin. Oh, kalau di sini ternyata 2,75 itu sekian. Nah, misalnya, kan nggak mungkin dari 2,75 dari awal sama seperti yang tadi. Kita restore dulu. Kita balikin dia 4. Nah, kita nih, kita jalan satu-satu lagi. Kita di 2020. Oke. Jalan, misalnya sama kayak tadi. Kita ingin 2020, 2030 pokoknya kita sudah 2,75%. Kayaknya kalau 20.000 masih bisa deh. 2,75% di sini kita ubah. 2,75. Oke. Kita akan jalan sekarang. Ya mirip ya, cuma lebih kencang daripada yang kalau kita pakai 2% tadi. Kelewatan lagi saya berkeli. Ulang. Aduh keenakan mencet-mencetnya. Jadi ini lihat ya di tahunnya teman-temannya. 2029. Nah, kita turunin nih jadi 2,75. 2,75. Oke ya, jadi kita lihat ya biar keenakan mencet. Nah, bisa juga kalian jadi 19, 20. Kok banyak ya? Bisa nggak sih biar 17.000 aja?
bisa aja kita turunin lagi yuk di 2045 kita turunin, nggak bisa kita nurunin cepat-cepat. Nah, tergantung lagi kebijakannya apa biar 2046 tuh kita jadiin 2%. Bisa 2046 kita turunin jadi 2%. Nah, dari 2046 turun dia jadi 2%. Lagi agak aneh dia grafiknya. Nah, begitu dia jadi. Tergantung kebijakannya dan kalian bisa mainin ini yang manapun kalian inginkan. Karena kalian sudah menetapkan strukturnya seperti ini. Nah, mengapa saya bilang kemarin pemahaman konsep itulah yang penting membangun CLB. Itu kata kuncinya pertama, kalian paham fenomena atau model yang ingin kalian analisis itu apa sih? Terus kalian batasin seberapa sih? Strukturnya kayak apa sih? Bisa kalian strukturnya dulu, atau kalian dari kalau kalian ingin membangun sesuatu yang belum terjadi, kalian ingin jadikan, strukturnya jalan duluan kan. Karena belum apa-apa, kalian bikin strukturnya. Tapi kalau sudah ada fenomena, yang kemarin saya bilang ada fenomena, di dalam fenomena itu ada fenomena keputusan dan ada fenomena fisik atau alam. Kalian lihat behaviornya dulu. Behaviornya seperti apa? Ininya kalian lihat dulu. Inilah behavior namanya. Perilakunya seperti apa? Behaviornya seperti apa? Dari behavior ini kenapa bisa terjadi ini? Pasti ada struktur yang membuat elemen ini atau behavior ini terjadi. Berdasarkan behavior yang terjadi, kalian petakanlah strukturnya. Oh, ternyata seperti ini. Apa sih yang bikin pengaruh paling besar sehingga dia behaviornya kayak ini? Kebetulan di sini adalah angka kelahiran yang tinggi, makanya behaviornya begini. Sehingga nanti goal kalian ingin supaya sesuai, ya, kalau kita lihat behavior dulu tentunya ada ketidakcocokan. Misalnya terjadi penurunan, misalnya kayak pendapatan nasional atau lahan, ketersediaan lahan untuk menanam padi berkurang. Setiap tahunnya berkurang sekian. Nah, di sana ada permasalahan, ada fenomena yang tidak kalian inginkan, ada gap. Kita tuh maunya biar segini lahannya. Tapi lahan kita maunya 100, lahan yang tersedia sekarang 90 dan kecenderungan berkurang 5 per tahun. Nah, disitulah ada behavior kan. Strukturnya apa aja sih yang ngaruh-ngaruh ini? Ya, kalian buatlah strukturnya, kalian gambarkan, kalian modelkan. Kemudian kalian lihat, kalau tetap current situation yang terjadi, yang 5 tahun berkurang 5 tahun, sekarang 90, tahun depan 85, tahun depannya lagi 80, otomatis produktivitas atau produksi padinya pasti menurun karena lahannya turun. Kan seperti itu. Nah, kalian tidak ingin. Kalian ingin supaya produksinya meningkat. Karena penduduknya juga meningkat. Begitu. Kalian targetnya swasembada, katakanlah begitu kebijakannya. Apa yang harus dilakukan? Disinilah kalian melakukan skenario, simulasi menggunakan skenario dalam PowerShip ini. Bisa menggunakan slider, tapi bisa menggunakan tabel juga. Jadi seperti ini. Nanti ini gambarnya nggak sesimpel ini ya. Nanti kalau teman-teman sudah bisa lihat skripsinya Yudi, kan dia sama. Seperti inilah dasarnya. Ini kita kecil dulu, submodel dulu. Jadi kurang lebih cara keterampilannya seperti ini. Kemudian yang penting dari PowerShip itu sebenarnya tinggal gampang ya, baca modul juga ngerti. Cuma dari mana dia bisa mengeluarkan ini? Saya makanya worry-nya itu aja, kalian mengeluarkan membangun ini. Kalau kalian nanti skripsi misalnya sistem dynamic, kalau sudah masuk ininya udah jadi modelnya, ya kalau PowerShip ya tinggal buat-buat gini aja. Kelihatanlah dia di sini behaviornya ini sebagai alat bantu tools. Nah, yang penting itu ininya, strukturnya yang penting. Inilah dia tantangan sebenarnya, inti kuliah itu ada di sini. Pemahaman gimana caranya membangun strukturnya. Melihat unsur atau elemen dan keterkaitan dari unsur-unsur itu. Karena itulah sistem. Adalah keseluruhan daripada unsur atau elemen yang saling terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kan begitu pengertiannya. Inilah dia penerjemahan secara bantuan softwarenya menggunakan PowerShip. Kalau SpenShip apakah sama? Kurang lebih sama. Cuma coding-coding atau cara-caranya tadi memasukkan itu saja yang dia agak berbeda. Karena setiap software memiliki interface yang berbeda. Tapi konsepnya ataupun di belakangnya, di balik layar itu, logiknya itu sama.
Aduh, capek saya ngobrol ngoceh sendiri dari tadi. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan karena sudah sejam kayaknya saya udah hampir ngobrol. Ya, sudah 19 kurang lagi 10 menit lah kurang lebih untuk mencapai 1 jam ya. Untuk mencapai 1 jam, ya udah 55 menit bahkan ternyata. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh terkait ini, boleh terkait pemahaman konsep. Saya persilahkan, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini teman-teman bisa paham. Saya coba segampang mungkin ya ilustrasinya. Nanti rekamannya mudah-mudahan tidak ada gangguan, bisa saya share ke Trisna, sehingga nanti bisa di-share sama Trisna ke teman-teman. Kalau enggak, nanti bisa lihat di video yang sudah ada di Oase atau di YouTube, juga ada di Cokorda 8 ya. YouTube saya yang untuk saya punya 2 YouTube. YouTube saya untuk materi-materi itu di Cokorda 8. Kalau yang di misalnya kalian tertarik lah, sedikit promosi lah, saya juga suka-suka musik gitu. Saya punya satu lagi ada di CNM Entertainment, channel entertainment ya. Jadi sana yang musik-musik. Kalau ini lain nih, iklan aja sedikit. Kalau kalian suka musik boleh berkunjung ke situ, persilahkan. Tapi kalau materi-materi yang baru saya bangun untuk perkuliahan ada di Cokorda 8. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan tuh sampai sekarang biar nggak terlalu banyak. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, klarifikasi, saya persilahkan. Oke, silahkan biar nggak saya sendiri nih, udah kering kolongan saya. Bagaimana teman-teman? Sudah pusing atau bagaimana? Halo? Kedengeran nggak sih suara saya? Jangan-jangan dari tadi saya jelasin nggak kedengeran sama sekali nih. Kedengeran Pak, kedengeran. Oh iya ya, Kedengeran jangan Pak. biarkan saya sendiri, saya Pak. takut sendiri. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, kita off dulu sekarang. Mau diskusi di grup boleh, mau japri saya boleh. Masalahnya kita nggak bisa ketemu, tapi mudah-mudahan ini katanya ada per bulan depan ya, udah mulai bisa offline ya. Jadi saya senang lagi ya, sudah bisa ada offline karena pada beberapa part itu memang nggak bisa online, harus dilakukan secara offline. Gimana? Silakan. Mohon izin, saya satu device dengan Putu Karisma Yogi. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian bisa belajar, itu aja sih intinya kalau saya mah. Silahkanlah dulu dengan kondisi seperti ini ya, agak susah juga. Oke, cukup atau bagaimana? Atau kita biarkan Trisna bekerja untuk mengabsen kita sambil mau ada pertanyaan supaya kelihatan wajahnya ya. Jadi Trisna boleh bisa sambil saya udah nyalain nih videonya, saya lagi di kampus. Yuk. Dibuka ya teman-teman kameranya. Silahkan. Supaya berjalan proses administrasi yang biasanya dengan video. Oh ganteng-ganteng nih. Kalau udah kayak gini nih, mulai dah nih keluar nih suaranya kalau udah kelihatan gambarnya. Kalau kayak tadi ini diam semua, diam 1000 bahasa. Yang pakai laptop minta tolong di screenshot ya guys. Ya siapapun minta tolong tuh katanya Trisna tuh. Silakan di screenshot. Kalau sudah mulai disampaikan, kalau sudah selesai disampaikan juga. Tak kelihatan ya? Oh kelihatan nih. Saya bawa aqua. So ini mungkin ada yang belum ngopi, kita ngopi Starbucks dulu ya. Supaya semangat ngajarnya. Siapa yang membantu? Siapa yang membantu mengabsen ini? Coba bersuara sedikit. Yang berlaptop. Saya suka nih Muhammad. Ini. Ya udah screenshot bilang. Siapa nih? Ayo. Nah itu Adiaguh ya Triko. Nah, jadi udah goyang-goyang TikTok dia kayaknya tuh. Adik aku. Atau yang tampangnya inosen dan cool, Muhammad Ragil Z. Nah, pasti dia dulu pemain sinetron ganteng-ganteng serigala.
laptop tolong Siapa nih yang bantu nih? screenshot. Aduh, baterai saya. Saya bantu. Nggak ada yang mau nih. Masa sampai saya sih turun tangan? Masa saya sih? Udah kah? Udah. Sudah? Nggak ada yang berjawab nih. Semua Haris. Haris IKD. ya, Haris. Kadek Haris ya yang bantu ya? Oke, sip. Tak tolong, Dek. Udah, Pak. Udah, sip. Oke, terima kasih ya, Kadek Haris. Terima kasih. Oke, jadi saya stop record. Jadi kalau ini ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan nih. Gimana nih? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau nanti ada tugas, bolehlah dikerjakan bersama, tapi tetap tugasnya mandiri. Karena situasi memang agak susah ya. Saya tidak ingin terlalu mempush di kondisi begini, nanti saya lagi yang disalahin. Oke, kalau tidak ada, kita bertemu lagi untuk terakhir kali ya pertemuan. Nanti saya siapin minggu depan sudah ada dengan format tugasnya. Saya hanya punya satu nilai itu. Saya stop dulu ya recordingnya, atau saya record aja deh. Cancel. Jadi minggu depan akan saya langsung berikan di pertemuan terakhir saya tugasnya seperti apa. Kemudian dikumpulnya pasti pas UAS. Jadi saya pasti kasih waktu yang lumayan banyak ya dikumpulnya pada saat UAS saja. Nanti konsepnya seperti apa nanti kita iniin minggu depan. Sombong si Yogi sama siapa dia sama Adevia tuh sombong banget. Nggak ngajak-ngajak. Oke, jadi seperti itu. Kita nanti minggu depan bahas sekali lagi, mungkin ada beberapa fungsi-fungsi yang sering digunakan ya, ada delay, ada grab yang paling sering digunakan, karena Pak Widya maunya seperti itu, nanti minggu depan saya coba sampaikan. Jadi memang kesempatannya sangat dikit ya, jadi kalau diberikan kesempatan lebih banyak, waktunya mungkin lebih banyak kita bisa mengeksplor ya, tapi karena waktunya hanya seperti ini ya kita maksimalkan lah, yang penting dasar-dasar dan konsepnya kalian paham, kalau untuk mengembangkannya nanti bisa lah. Selanjutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tetap sehat ya. Selamat siang. Ini dapat banyak ini ya ucapan ya. Selamat buat Karisma Yogi katanya. Semoga lancar.